Hai Nutri Podcast dimulai nih. Hari ini bakal seru banget karena kita akan membahas tentang anemia pada remaja yang seringkali menjadi masalah remaja ya, Cin. Yap, apalagi remaja putri ini sering banget terkena masalah anemia tuh. Bener, dan kali ini juga nambah serunya karena kita kedatangan seorang teman. Bener banget deh, karena masalah anemia pada remaja ini bukan cuma ranah dokter, perawat, dan sebagainya, tetapi juga ranahnya anak gizi loh. Karena asupan makanan sangat berpengaruh terhadap anemia ini, terutama bagi remaja-remaja ya. Yap, bener banget. Apalagi asupan makanan yang bergizi itu penting ya, guys. Nah, maka dari itu kita mau kolaborasi nih. Oke, langsung aja ya, kita munculin teman kita. Silahkan, Devi. Halo semuanya. Hai, apa kabar, Dep? Ya baik banget. Semuanya juga baik-baik ya di sini. Ya, Yoi, tetap jaga kesehatan ya. Bener banget. Apalagi dalam masa pandemi. Jadi nih guys, Depi teman kita ini satu jurusan sama kita, yaitu jurusan gizi di Poltekkes Kemenkes Palangkaraya. Iya, bener banget. Nah, teman kita yang satu ini bisa ya diandalkan untuk ngomongin masalah anemia pada remaja kan, Cin? iya bener banget tuh, Dey. Ya, cukup dulu perkenalannya kayaknya. Kalau mau kenal Depi lebih jauh, bisa kepoin dan follow Instagram Depi @depi_setiani. Kalian juga bisa tanya-tanya seputar gizi lewat Instagramnya Depi. Sip, boleh banget tuh. Nah, oke, kalau gitu let's go. Kita mulai diskusi soal anemia pada remaja ya. Langsung ya ke pertanyaan pertama kita nih. Jadi, anemia itu apa sih, Dep? Walaupun kita sering dengar, pasti banyak yang ingin tahu lebih tuh tentang anemia. Oke, nah jadi anemia itu suatu kondisi di mana kadar hemoglobin atau Hb dan eritrosit di dalam tubuh kita itu lebih rendah dari normal. Nah, sebenarnya anemia ini ada banyak jenisnya, tapi yang paling sering terjadi pada remaja tuh anemia gizi besi. Oh, gitu. Oh iya, aku ada dengar hemoglobin tuh. Hemoglobin itu apa nih? Terus apa hubungannya hemoglobin sama anemia? Pasti banyak yang belum tahu kan ya? Yoi, bener banget. Apa tuh? Oke, nah jadi hemoglobin ini merupakan protein yang ada di dalam sel darah merah. Kalau jumlah atau bentuk hemoglobin mengalami kelainan, maka sel darah merah nggak bisa berfungsi dengan baik dalam mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Makanya dapat memicu terjadinya anemia. Oh iya nih, kan anemia terjadi kalau kadar hemoglobin di bawah nilai normal tuh. Nah, kalau nilai normal kadar Hb pada remaja berapa, Dep? Nah, jadi remaja putri mengalami anemia jika kadar Hb-nya kurang dari 12 mg per dl, lalu remaja putra kadar Hb-nya kurang dari 13 mg per dl. Oh, gitu. Lalu kenapa remaja putri sering banget tuh terkena masalah anemia? Nah, jadi gini deh, remaja putri ini memiliki resiko 10 kali lebih besar menderita anemia dibandingkan dengan remaja putra. Karena remaja putri kan mengalami menstruasi setiap bulannya tuh, dan sedang mengalami masa pertumbuhan. Jadinya membutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak. Oh, iya. Oh, iya ya, bener ya. Yap, apalagi nih, remaja putri biasanya diet yang membatasi asupan makanannya. Jadinya zat besi dari makanannya tidak tercukupi. Oh iya nih, remaja putri kan biasanya menjaga penampilan ya supaya tetap langsing. Bener. Nah, itu apalagi diet ketat. Makan porsi dikit tapi kebutuhannya nggak tercukupi, biasanya rentan terkena anemia loh. Oh, iya. Jadi penyebab anemia pada remaja apa aja nih selain diet ketat gitu? Nah,
Selain diet, bisa juga karena gangguan penyerapan zat besi, penyakit infeksi, malaria, cacingan, pola hidup yang tidak teratur seperti telat makan, kurang tidur. Nah, itu bisa menyebabkan anemia. Hmm, Oh iya ya, apalagi remaja-remaja sekarang kan hobinya begadang ya. bener. Oh iya, lalu apa sih ciri-ciri atau tanda anemia, Dep? Nah, jadi gini deh ciri-cirinya itu, kita tuh sering merasa badan kita lemah, letih, lesu, lelah, lunglai, atau bisa disebut dengan 5L. Terus kita merasa pusing, mudah mengantuk, sulit berkonsentrasi, jantung berdenyut lebih cepat, hingga sulit bernapas. Kalau ciri-ciri fisiknya, di bagian kelopak mata bawah atau konjungtiva pucat, muka dan telapak tangan pucat, dan juga kuku seperti cekung ke dalam. Aduh, ngeri juga ya. Ya, parah ya. Dan untungnya nih, belum ada tanda-tanda atau gejala yang kurasain. Iya sama deh, untung aku juga belum ada. Nah, kalau gitu, dampaknya anemia pada remaja apa nih, Dep? Oke, dampaknya yang pertama, menurunnya kesehatan reproduksi, terutama bagi remaja putri nih. Lalu, susah berkonsentrasi, apalagi kalau belajar, jadi prestasinya nurun deh. Dan yang paling parahnya nih, dampaknya bisa sampai ke depannya bagi remaja putri yang jadi calon ibu-ibu nih. Hah, sampai ke depannya? Wah, berkelanjutan gitu ya, Dep? Iya, benar. Nanti remaja putri akan jadi seorang ibu nih. Dampaknya, pertumbuhan janinnya bisa terhambat, bayi lahir prematur, BBLR, pendarahan sebelum dan sesudah melahirkan. Nah, ini bisa mengancam keselamatan ibu dan bayinya. Terus, bayinya juga beresiko anemia, dan yang paling parahnya, meningkatkan resiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. Aduh, ngeri banget ya. Anemia ini dampaknya bisa sampai jadi calon ibu ya, Dep. Iya, ngeri juga ya. Jadi mulai sekarang, para remaja, terutama remaja putri nih, harus menghindari anemia nih, biar bisa jadi calon ibu dan bayinya sehat-sehat. Bener banget tuh. Nah, terus nih, kan kita udah membahas tentang apa itu anemia pada remaja, tanda-tandanya, dampaknya, dan sekarang kita move on ke pertanyaan-pertanyaan yang ditunggu pendengar nih. Bagaimana sih cara mencegah atau mengobati anemia pada remaja, Dep? Oke, kita bisa mencegah si anemia ini dengan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat besi dan protein kalau dari bahan hewani, contohnya daging, ikan, ayam, hati, telur. Terus, terus kalau dari bahan nabati nih, bisa sayuran berwarna hijau tua, kacang-kacangan, tempe. Nah, terus kalau mencegah anemia, kita nggak hanya konsumsi zat besi doang, tapi kita harus banyak mengkonsumsi makanan sumber vitamin C, soalnya vitamin C ini berfungsi untuk meningkatkan penyerapan zat besi, misalnya jambu, jeruk, tomat, nanas. Oh, ternyata nggak cuman makanan sumber zat besi ya, Dep? Iya, benar. Oh iya, aku mau ngasih tahu kalau kita kurang konsumsi protein itu akan beresiko 26 kali lebih besar menderita anemia. Terus kalau kita kurang mengkonsumsi vitamin C, ini beresiko 47 kali lebih besar menderita anemia. Wah, ternyata protein dan vitamin C penting banget ya. Ya, bener banget tuh, Cin. Oh iya, jangan lupa juga sering lakuin aktivitas fisik, cuci tangan, jaga kebersihan ya. Hmm, Hmm, udah pasti itu wajib banget ya. Yoi, bener banget. Dan ada juga nih yang penting bagi remaja putri, yaitu minum tablet penambah darah yang sesuai dengan anjuran. Apalagi saat mengalami haid, kan pengeluaran zat besinya banyak tuh. hmm, tablet tambah darah apa tuh, Dep? Pasti ada yang penasaran kan ya? Yoi, apa tuh? Oke, jadi tablet tambah darah ini
atau TTD itu merupakan suplemen zat gizi yang mengandung 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Nah, bila TTD diminum secara teratur dan sesuai aturan, maka dapat mencegah dan menanggulangi anemia gizi. Biasanya, suplemen tambah darah ini diberikan untuk menghindari remaja putri dari anemia besi. Oh, gitu. Wah, harus rajin minum TTD nih, para remaja putri ya. Yoi, bener. Dan kalau misalnya nih, kita udah ngerasain adanya tanda dan gejala anemia yang aku sebutin tadi, segera konsultasi ke dokter supaya diberikan pengobatan ya. Oh iya nih, ada pertanyaan. Apakah ada makanan yang harus dihindari gitu, biar kita nggak terkena anemia atau remaja-remaja? Oke, yang dihindari ini adalah makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi ini, yaitu mengandung senyawa tanin, contohnya teh, terus kafein seperti kopi, coklat, lalu yang mengandung oksalat seperti bayam, lobak, terus yang mengandung fitat, contohnya seperti kedelai dan serealia. Oh, jadi kalau kita habis makan makanan yang mengandung zat besi ini, nggak boleh ya langsung minum teh atau kopi gitu? Aduh, aku sering banget habis makan langsung minum es teh, nikmat. Iya, bener banget. Sama aku juga. Ternyata bisa menghambat penyerapan zat besi ya. Ya, benar. Kalau bisa, habis makan makanan yang mengandung zat besi itu minum air putih atau minum minuman yang mengandung vitamin C. Jadinya malah bagus tuh buat penyerapan si zat besi ini. Oh gitu, ternyata yang jadi masalah biasanya para remaja habis makan di warung pasti minum es teh kan ya? Yoi, padahal harusnya dihindari ya, biar nggak terkena anemia tuh. Nah, sama halnya dengan minum TTD. Itu dibarengi dengan teh, kopi, susu, tablet kalsium dosis tinggi, sama obat sakit mah. Emang kenapa dengan teh, kopi, susu, tablet kalsium, obat sakit mah? Apa hubungannya dengan penyerapan si besi ini? Iya, kenapa nih? Nah, jadi gini dia dan Cicin. Yang pertama, teh dan kopi ini kan mengandung senyawa vita dan tanin. Nah, senyawa ini dapat mengikat zat besi menjadi senyawa yang kompleks sehingga tidak dapat diserap. Lalu, tablet kalsium dosis yang tinggi ini dapat menghambat penyerapan zat besi. Apalagi susu hewani biasanya kan mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi tuh. Jadinya dapat menurunkan penyerapan zat besi di mukosa usus. Oh, Oh, Nah, kalau obat sakit mah ini kan berfungsi melapisi permukaan lambung. Jadinya penyerapan zat gizinya terhambat. Apalagi penyerapan zat besi semakin terhambat kalau obat mah ini mengandung kalsium. oh gitu. Jadi kalau habis minum TTD dibarengi sama air putih atau air jeruk gitu ya? Yap, bener banget, Cin. Oh, iya, iya, iya. Pertanyaan terakhir nih. Kenapa ya diet vegetarian dapat menyebabkan anemia pada remaja tuh, Dep? Oke, jadi vegetarian ini cuma konsumsi nabati atau sayuran kan? Sebenarnya si zat besi ini lebih banyak di hewani dan juga mudah dan langsung diserap. Sedangkan si nabati ini penyerapannya tergantung dari asupan vitamin C, besi hem atau hewani. Makanya orang yang vegetarian biasanya rentan tuh terkena anemia. Oh gitu. Wah, banyak juga ya pembahasan tentang anemia pada remaja nih, Cin. Iya, betul banget tuh deh. Banyak juga hal-hal yang dapat kita pelajari dari podcast ini nih. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada teman kita, Devi. Iya, terima kasih juga sudah diundang di sini. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita sudah di akhir acara. Mohon maaf apabila ada pertanyaan teman-teman, ada yang belum disampaikan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa follow Instagram kita, @deananasapitri dan @cynthia_nopi15, atau follow Instagramnya Devi, yaitu
@depi_stiani. Oh, bisa banget nih tanya-tanya di DM Instagram atau konsultasi terkait anemia pada remaja ini, atau gizi juga boleh loh. Oke, sip. Oke guys, saatnya pamit. Bye. Bye. Bye.